Shalom, selamat pagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara pun hari yang di rumah, saudara dalam keadaan baik-baik, karena saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara juga ada dalam pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu baik bagi kita. Pagi hari ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya saudara semua akan menerima kehidupan yang kekal dari Tuhan. Kita akan menerima kerajaan yang kekal dari Tuhan. Pagi ini kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang rela memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Saudara telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia kepada suatu kehidupan yang kekal bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami ada dalam rumah-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami siap mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan, menjadi kehidupan yang layak, yang berkenan dan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kuasa-Mu juga ada Tuhan di rumah-rumah bagi saudara-saudara mengikuti acara ini Tuhan. Biar Kau jamah hati mereka pagi hari ini Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu, berikan sukacita-Mu di dalam hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami boleh melihat bahwa keadaan dunia ini tidak semakin baik Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa orang-orang yang berlindung dalam naungan-Mu, Engkau akan pelihara sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Biar kiranya kasih-Mu, kemurahan-Mu ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami Tuhan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang mengambil bagian pagi hari ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Patahkan segala roh yang bukan daripada-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau sanggup memberkati kami Tuhan. Kau juga sanggup melindungi kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Yesus. Kau yang layak disembah. Kau telah mati bagi kami. Kau telah korbankan hidupmu bagi kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar bagi kami, pengorbanan-Mu Tuhan tidak akan sia-sia dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari bersama katakan bagi Dia, segala pujian, hormat
Sungguh besar kasih yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Engkau rela mati karena kami Tuhan. Engkau rela menderita karena kami Tuhan. Haleluya. Kurala marasi kirala maku. Haleluya. Kudusan-Mu
kasih Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi Tuhan, segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Katakan tenanglah, tenanglah jiwaku, man bersamamu lebih dari harta. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dan sarang dan sabanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Bapa, Kau setia. Bersama dengan pujian ini, haleluya, katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi mama duhiku. Hadirat kudus-Mu, hadirat
kasih Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan juga ada bersama saudara-saudara yang di rumah yang menyaksikan acara ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Kita akan persiapkan hati kita. Kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa lebih dulu supaya Tuhan mengurapi kita semua, kita boleh menerima kekuatan dari Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih yang besar bagi kami. Pagi hari ini kami boleh ada kembali tempat ini bertemu secara online Tuhan. Kami dipersatukan secara online itu Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pempimpinanmu sepanjang minggu ini, penyertaanmu sepanjang minggu ini, Kau dan lindungi kami, menjagai kami. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh ibadah untuk memperingati kematian Kristus kayu salib. Dan sebelumnya juga Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami mau mendengar sedikit tentang firman-Mu ini Bapa, tentang kematian di atas kayu salib ini Pak. Apa arti kematian-Mu di atas kayu salib ini? Biar Tuhan pimpin kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Tentu luar biasa. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini bersuka cita ya, bersama keluarga ngumpul dan sedang melihat video ini dalam memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, pagi hari ini saya akan coba bawa renungkan untuk tentang firman Tuhan tentang memperingati kematian Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya saya coba mau bertanya, apa arti kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Kira-kira apa Bapak Ibu Saudara? Dia dia seorang manusia biasa yang memang harus mati. Ada orang lain lagi sebenarnya bilang, dia kan ya seorang nabi biasa, manusia. Manusia juga tidak akan bisa hidup lama, dia pasti akan mati juga. Tapi ada seorang sebagian besar juga akan berkata, dia Yesus, dia Tuhan, dia Allah yang luar biasa. Dia mati untuk umatnya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini? Apa makna kematian Tuhan Yesus? Pagi hari ini saya coba mau ajak kita merenungi firman Tuhan. Apa arti kematian Tuhan Yesus kayu salib? Yang pertama, bahwa Yesus ingin menunjukkan, Yesus ingin mendemonstrasikan, Yesus ingin memproklamirkan, Yesus ingin istilah dunia mungkin memamerkan gitu, bahwa kasihnya luar biasa. Dikatakan Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Allah mau menunjukkan kasihnya. Allah mencoba memperlihatkan kasihnya. Allah kasih yang bukan hanya cara ngomongnya saja, cara berbicara saja, tapi dia melakukan perbuatannya. Dia tunjukkan ketika kita masih berdosa. Kita tidak layak sebetulnya. Kita tidak layak untuk menerima kasihnya. Kita ini tidak masuk hitungan untuk terima kasihnya. Sebetulnya kita harus mati. Kita harus tidak mendapat belas kasihan itu. Tetapi Allah menunjukkan, Allah memperlihatkan kasihnya. Saya mengasihi Anda. Saya mengasihi kita semua di seluruh dunia ini. Makanya sebab itu saya mati. Jadi kematian Tuhan Yesus bukan karena dia mati sebagai manusia. Bukan dia mati karena dibunuh. Ya. Tapi dia mati ingin menunjukkan kasihnya. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di sorga. Telah selesai. Ya, dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi yang pertama, kematian Tuhan Yesus dia ingin menunjukkan, ingin demonstrasikan kasihnya bagaimana besarnya kepada manusia itu. Yang kedua, ya, dia ingin menunjukkan bagaimana pengorbanannya kepada kita semua. Dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak masuk ciptaan ini. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya di dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan
dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan kekal. Kalau kita tahu cerita dalam perjanjian lama semuanya, kalau kita mau dapat penebusan, kita mau mendapat pengampunan dosa, kita harus membawa binatang persembahan. Kita harus mengorbankan binatang, baik itu lembu, baik itu domba, atau maupun burung dan lain-lain semuanya. Ya, supaya kita dapat penebusan. Tetapi saat ini dalam ini Tuhan Yesus yang melakukannya sendiri. Dia membawa dirinya sendiri sebagai korban untuk penebusan dosa manusia. Dia mati bukan karena jadi mati karena sebagai manusia dia mati, tapi dia membawa supaya ada pengorbanan supaya dosa itu dibayar lunas dengan kematiannya di atas kayu salib itu. Jadi kematian Tuhan Yesus bukan hanya matian yang sia-sia, ada maksud tertentu untuk kita semua. Bahwa supaya dia menunjukkan bagaimana kasihnya kepada kita, memamerkan kasihnya kepada kita, menyatakan kasihnya kepada kita, bukan hanya ngomong doang kita secara pandai ngomong, tapi dia buktikan kasihnya itu. Yang kedua, dia berkorban untuk kita semua, dia berkorban untuk menebus dosa kita semua. Itulah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada banyak hal cerita tentang kematian Tuhan Yesus, tapi saya berikan 2 poin. Dan pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa dia mau mati? Kenapa dia mau mati? Itulah pertanyaannya. Ya, di sini. Kenapa kematian Tuhan Yesus? Kenapa kematian Tuhan Yesus itu? Yang pertama, dia ingin menghapus dosa kita. 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dia mau menghapus dosa kita, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib untuk menghapus segala dosa kita. Untuk menghapus segala kesalahan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya coba ajak Bapak Ibu untuk mengerti apa itu dosa. Ya. Dosa ya, dalam 1 Yohanes 3:4 dosa, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dalam hidup ini, kita tentu banyak berbuat dosa. Dalam hidup ini tentu kita banyak melanggar peraturan Tuhan. Dalam hidup ini kita mungkin banyak menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah Tuhan tentukan. Melanggar hukum dosa. Melanggar hukum Allah sehingga kita berdosa. Hukum yang pertama adalah kasih Allah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang pertama. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Apakah saat ini kita benar-benar mengasihi Tuhan 100%? Atau kita bisa menomorduakan Tuhan dengan hobi kita, dengan keinginan daging kita, dengan segala macam hal. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya? Itulah dosa juga. Dosa juga bisa disebut juga dalam Yakobus 4:17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dosa juga kalau kita tidak melakukan hal yang baik. Kita tahu harus berbuat baik, kita tidak melakukan. Itu dosa. Banyak dalam kehidupan ini. Mungkin kita melihat ada orang yang dalam kesusahan. Kita cuek aja. Mungkin kita ada orang yang perlu ditolong. Kita abaikan. Mungkin dalam hidup ini kita untuk berbuat baik buat kita sendiri. Kita tidak menjaga hidup kita. Kita tidak menjaga tubuh kita berbuat baik. Kita makan seenaknya saja. Kita makan hal-hal yang tidak baik bagi tubuh kita. Itu juga dosa. Tidak berbuat baik. Kita tahu makanan itu tidak baik, tapi kita makan. Kita tahu merokok itu tidak baik, tapi kita merokok. Atau hal-hal yang lain juga semuanya. Itu adalah dosa. Tidak berbuat baik. Kalau kita tahu harus berbuat baik, lakukanlah berbuat baik. Dosa juga dikatakan dengan hal lain. Roma 14:23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa.
dalam hidup ini juga, kalau kita tidak beriman, kita adalah dosa. Kita beriman kepada Tuhan, adalah dosa. Ya. Hal-hal yang sepele, mungkin Bapak Ibu pikir, itu masa tidak ini berdosa. Ya, firman Tuhan katakan ini. Tidak beriman saja, tidak percaya saja, kita meragukan saja, kita takut saja, itulah dosa. Banyak sekali hal-hal dosa itu ya. Dikatakan satu kali, poin terakhir, memikirkan kebodohan. Dalam Amsal 24 ayat 9. Itu juga dosa. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Bagaimana kita memikirkan kebodohan? Apa itu memikirkan kebodohan? Kalau kita berpikir, baru berpikir saja, membuat kejahatan, baru pikir saja kita merencanakan, itu sudah dosa. Baru kita menginginkan, baru kita berpikir dalam otak kita menginginkan yang lain, itu sudah dosa. Belum berencana, belum berbuat apa-apa, sudah dosa. Itu banyak sekali dosa dijabarkan dalam Alkitab ini. Tapi saya cuma bahas sedikit ini, supaya mengerti kita berdosa. Baru memikirkan, belum berbuat, aja sudah dosa. Kita tidak beriman, kita berdosa. Kita tidak melakukan hal-hal yang baik, kita berdosa. Kita tidak menyembah Tuhan, kita berdosa. Tidak mengikuti perintah Tuhan, kita berdosa. Banyak sekali. Dan itulah Yesus mati di atas salib untuk menebus dosa kita. Yang kedua, poin kedua. Kenapa dia mau mati di atas kayu salib? Supaya kita mendapat keselamatan. Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita terima keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya kita tidak layak untuk terima keselamatan itu. Kita manusia berdosa, tapi karena Yesus mati di atas kayu salib, Dia mau memberi kita supaya kita terima keselamatan itu. Kalau kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, malaikat adalah ciptaan yang sempurna. Ya. Malaikat hidupnya di sorga, tetapi waktu dia berbuat dosa satu kali, langsung dibuang dari sorga. Kita sebagai manusia diciptakan, luar biasa juga. Kita sudah berbuat dosa berkali-kali, tapi Tuhan mengampuni. Tuhan ingin terima keselamatan itu, supaya kita bisa bertemu dengan Allah Bapa di sorga. Yang ketiga, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Tuhan Yesus, supaya kita peroleh hidup yang kekal. Supaya kita bisa tinggal bersama Bapa di sorga. Supaya kita bisa bersama-sama Bapa di sorga memuji Tuhan, menikmati fasilitas yang ada di sorga sana. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Tuhan Yesus bukan kematian yang tidak ada artinya, tapi Dia ingin menebus dosa kita. Dia ingin menyelamatkan kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita menjadi perenungan firman Tuhan, memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian Tuhan itu bukan hanya kematian yang sia-sia, tapi punya rencana yang indah. Mari kita tundukkan kepala pada ini. Bapak terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Tuhan dalam memperingati kematian di atas kayu salib, kami boleh mengerti Tuhan Yesus. Kematian-Mu itu tidak sia-sia Tuhan, tapi ada rencana yang indah untuk kami semua. Kau mengorbankan dirinya Tuhan sebagai korban yang hidup itu Tuhan. Untuk menebus kami semua Tuhan Yesus. Supaya kita terima Tuhan Yesus keselamatan itu. Supaya kita terima hidup yang kekal itu nih Bapa. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Kami ucap syukur untuk kematian atas kayu salib. Biarlah Tuhan, kami tidak mau hidup kami ini menyimpang ke kanan ke kiri. Kami tidak mau menyanyiakan kematian-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita mau mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Kematian di atas kayu salib. Kematian di atas kayu salib itulah yang membuat kita bisa hidup sampai hari ini. Membuat kita bisa sampai hari ini kita terima janji Allah itu. Sampai hari ini kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena kasih Allah yang begitu besar. Kita mau persiapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu di rumah tadi sudah siapkan roti dan anggur. Dan kita mau pegang roti tangan kita.
Dan kita mau siapkan hati kita sebelumnya, kita akan bacakan ayat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya roti ini lambang tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat cawan anggur juga di tangan kanan kita. Tinggi. Sebagai tanda penghormatan bagi dia. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya cawan anggur ini melambangkan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ayo kita menyanyikan lagu untuk Tuhan. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan dengan iman kita, karya terbesar. Karya terbesar. Yes Lord. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Oh haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Oh ini karya yang terbesar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau selamatkan kami. Engkau selamatkan hidup kami. Engkau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Karya terbesar, katakan baik lagi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi.
Katakan, Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Katakan satu kali lagi. Yesus engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan. Haleluya. Inilah karya yang terbesar bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau menyelamatkan hidup kami ini Tuhan. Terpujilah Kami peroleh Tuhan namamu. keselamatan itu. Kami boleh terima janji-Mu. Kami Haleluya. boleh menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan kami terutama Tuhan Yesus, nama kami tercatat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Tuhan, kami percaya melalui perjamuan kudus ini. Kami tahu Tuhan ada satu persekutuan yang indah. Engkau dalam kami dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami ada dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya kehidupan kami berubah, hidup kami berbeda Tuhan Yesus. Kematian kayu salib itu Tuhan tidak sia-sia Tuhan untuk kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ini kami mengingat Engkau ingat kebaikan-Mu selalu dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya melalui perjamuan kudus ini juga yang sakit disembuhkan, yang lesu diberi kekuatan, yang lemah diberi kekuatan, yang diberi penghiburan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi, kita akan tutup ibadah pagi hari ini, ibadah peringati kematian Tuhan Yesus yang salib. Biarlah semua ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, walaupun kita di rumah, kita tidak bisa ketemu satu dengan yang lain, tapi kita bisa roh kita bisa bersatu saat ini ya dalam video online ini. Dan saya percaya semua diberkati, dan kita akan nyanyikan lagu untuk penutup pada pagi hari ini. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Oh. Benar Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu saja Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Boleh selesaikan ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, semua yang telah mendengar ya Tuhan, dan melihatnya ini boleh jadi berkat bagi kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Kau urapi kami semua satu persatu Tuhan. Kau melalui ini semua nih Bapak, kami berterima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khususnya untuk gereja-Mu Tuhan Yesus, untuk jemaat GBI Gading Bintang M11 ini Tuhan, yang mereka ada di rumah Tuhan. Kami hamba berdoa secara khusus untuk mereka semua Tuhan. Kau lindungi mereka, Kau jaga mereka, Kau sertai mereka Tuhan. Kau pimpin kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit apapun juga Tuhan. Perlindungan daripada-Mu saja untuk mereka semua. Berkati kehidupan mereka masing-masing Tuhan Yesus. Dengan mereka di rumah semua ini kami percaya Tuhan Yesus, mereka ada suatu acara yang luar biasa bersama keluarga, boleh berkumpul, boleh bersekutu dengan indah. Dan apalagi Kau berhadir bersama dengan mereka, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami akan tutup semuanya dalam pujian ucapan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita, dan kita mau terima berkat Tuhan yang luar biasa itu. Dan saat ini gereja Tuhan, terimalah berkat amat adalah Bapa, belas cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan penghiburan dari Allah Roh Kudus, dari saat ini hingga datang kedua kali Maranatha. Semua yang percaya sesama katakan amin.